Tapi, sure. Sudah muncul kan ya untuk tampilan di Jira. Nah, ini tampilan awal Jira seperti ini. Ini udah ada project yang tadi dibikin. Coba kita buka. Nah, ini langsung menampilkan di bagian board ya. Coba kita ke timeline. Ini yang tadi. Nah, ini misal kita akan buat lagi di sini login. Misal masih login, untuk menambahkan login with. Ini misal akan menambahkan pas lagi untuk login. Login with email and password. Oke, oke, statusnya langsung tunggu. Ini sama ya, untuk Jira ini kayak di click up itu juga sama sebenarnya. Cuma kalau Jira ini dia lebih tampilannya menurut aku lebih baik lah, lebih user friendly. Lalu ada dashboardnya juga lumayan komplit. Nah, misal kita akan menambahkan stepnya bisa di bagian sini. Akses kita mau ngetes Edwork, akses link, Edwork misal Edwork.com. Lalu input email, ada input password, login. Oke, kalau udah bisa disimpan. Oke, ini send-nya juga bisa di-send ke diri sendiri atau temannya yang lain. Oke, oke, cuma label parents reporter ya. Kalau untuk yang Jira berbayar, biasanya dia akan ada times-nya juga, berapa lama dia akan mengerjakan. Tuh. Terus misal nih kita udah selesai ngetes dan statusnya dan bisa dikomen aja di sini sudah sesuai atau sudah dan gitu aja nggak apa. Tapi kalau bisa sambil ditambahkan attachment-nya ya, bisa dalam berupa capturean atau recording video gitu ya. Bebas. Yang penting kalau bisa ada ininya, ada ininya ya, capturannya gitu. Oke, misal udah selesai. Nah, misal kita ngetes lagi nih, terus tiba-tiba terus ada ada masalah, ada tiba-tiba kok kenapa ya kita lolos login. Nah, ini bisa dimasukkan lagi di sini. Oh ya, kan sebelumnya misal di sini statusnya udah done karena tadi udah selesai ngetes. Nah, misal kita ngetes lagi tapi tiba-tiba ada bugs di bagian yang login ini. Kita bisa login tanpa memasukkan email misal. Ini bisa di in progress lagi di sini. In progress, lalu kita bisa komen lagi. Masih bisa login dengan email yang kosong misal. Nah, terus di sini bisa dicecein si pengembangnya, misal si front end atau back end-nya. Siapa namanya nanti kalau di add, kalau kita udah ada ininya ya, ada invite-nya teman-teman yang lain, misal dari timnya, nanti akan keluar untuk namanya. Tuh, terus dijelaskan juga stepnya bagaimana proses gagal ini. Lalu udah disimpan nanti akan ada notice juga ke tim yang tadi udah di-CC-in. Coba. Oke, terus apa ya? Oh ya, misal pengembang juga kalau misal dari mereka sudah selesai dalam
fixingnya ya, bug fixingnya. Nanti mereka juga kalau bisa harus komen juga di sini dan misal gitu. Terus ditambahkan attachmentnya juga, terus silahkan dites ulang. Nah, nanti si QA-nya ini atau testernya akan meretest. Tuh, kalau udah semuanya udah selesai, nanti bisa didanin lagi. Lalu biasanya ada bugs yang nggak ada di bagian test case misal ya. Jadi kita bisa menambahkan statusnya ini di sini diganti menjadi bugs ya. Di sini ada nggak ya kalau free? Oh, nggak bisa. Ini cuma tas aja bagiannya. Biasanya di sini ada pilihan. Ada yang untuk misal security, bagian security, lalu ada bugs, tuh nanti banyak sih pilihannya. Oh, ini cuma tas aja. Oke, lalu kita masuk ke dashboard ya yang tadi. Di sini aku udah membuat dashboard. Di sini namanya Cypress juga. Nah, ini contoh untuk dashboard yang pie chart ya. Nah, biasanya kalau untuk membuat report, biasanya ada ya yang company pengennya tuh ada dashboardnya. Nah, kita bisa memasukkan atau screenshotan dari yang di Jira-nya ini. Jadi kelihatan berapa persen yang sudah selesai, yang masih in progress, yang ada bugs-nya gitu nanti akan kelihatan. Nah, stakeholder-nya juga udah bisa membaca nih kalau dengan adanya dashboard ini. Untuk membuat dashboard biasanya bisa langsung di bagian, coba kita edit. Nah, di sini. Untuk yang dashboard ini, yang pie chart, dia itu nggak ada kalau di scroll ke bawah ini ya. Jadi harus, oh ada nih sekarang. Kalau bisa di ini ya. Filter pie chart. Nah, pakai yang ini untuk yang membuat pie chart ini. Atau biasanya kalau di tempatku ya, biasa pakai yang Ascend to Me. Kalau di perusahaan dulu lebih lengkap. Ada yang menggunakan chart juga. Nah, ini juga dulu ada. Ini tergantung dari perusahaan masing-masing. Nah, ini kalian nanti bisa ekspor sendiri ya untuk pembuatannya. Nah, untuk yang pie chart sendiri di sini, ini coba diedit. Oh ya, kalau yang dashboardnya ini kita yang bikin, berarti kita bisa edit ya. Tapi kalau misal kita dibuatkan dashboard oleh orang lain, biasanya kita cuma view aja di sini. Terus ini untuk colornya juga bisa diubah-ubah. Nah, misal, nah ini untuk projectnya kita bisa difilter juga di sini. Nama projectnya apa? Misal di sini hanya cuma ada project satu. Nah, statistiknya ingin menampilkan apa? Kalau di sini assign ya, assign to send ke saya sendiri. Ini untuk update-nya. Oke, nanti kalau udah, nanti akan muncul dashboard seperti ini. Oke, ini untuk isu ya, karena belum ada isu, jadi dia nggak nampil untuk dashboardnya. Oke, mungkin dari sini, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Belum Kak. Oke, kalau di tempat Mbak Gita, masih pakai ClickUp Mbak? Di saya pakainya Jiram, Kak. Jira, tapi seperti ini juga Iya, nggak atau beda? Oh sama. nggak, kayaknya nggak se-complicated yang Kak Faiz jelasin ini sih. Kayak, nggak tahu ya, menurut saya sih lebih simpel. Jadi maksudnya, ya kebetulan yang banyak nge-setup Jira PM gitu. Hmm. Jadi kalau dari saya biasanya sih cuman create aja kalau ada bug, itu create tiket bug sama ini sih kayak mindahin tiket. Misalnya kan di sini kan contohnya ada to do in progress dan kalau di Ini. tempat saya to do in progress
in QA, rejected sama done kalau nggak salah. Iya. Jadi nanti kalau in progress kan berarti yang udah lagi dikerjain sama devnya. Kalau misalnya sama devnya udah selesai, nanti dipindahin ke in QA. Nah, kalau habis itu saya tes kan, kalau udah dites misalnya udah oke semua, dipindah ke done, labelnya diganti ke done. Terus kalau misalnya ternyata masih ada bug, jadi saya pindahin ke rejected. Gitu sih biasanya, Kak. Oke, berarti sama ya. Di sini juga bisa Hmm. langsung di drag and drop aja ya. Drag Iya, and iya, drop. kayak gitu. Cuman yang kayak finish sprintnya, terus bikin apa sprint baru itu dari PM-nya sih, gitu. Betul. Betul. Iya sih, Nah, kebanyakan cuman kayak apa sebenarnya ada yang mau saya tanyain sih berhubungan dengan Jira ini kebetulan. Jadi kalau di tempat saya karena masih tim kecil dan baru juga, itu tuh masih in term of apa ya kayak struktur di luar Jira ini tuh masih lumayan berantakan gitu Kak. Jadi kemarin tuh ada performance assessment atau performance review. Terus saya kasih Hmm. feedback terkait requirement karena um, sering, bukan sering sih malah kebanyakan tiket tuh kayak kosongan gitu Kak. Nggak, Oh, di nggak dalamnya ya di-define cuma gitu requirement-nya. cuma Terus create aja gitu. Habis itu nggak iya, diisi dalamnya. eh, Hmm, iya, ya. iya. Terus kayak PRD atau BRD gitu-gitu nggak ada. Paling biasanya kalau yang apa butuh banyak gitu ada Figma. Jadi cuma naruh Figma aja gitu di tiketnya. Nah, terus apa namanya? Akhirnya saya kasih feedback untuk apa namanya? Kalau bisa requirement-nya tuh dibikin lebih detail atau di define kan kalau di Jira ini kan dalam tiket tuh ada yang namanya definition of done kan. Nah, definition of done-nya itu kan kurang lebih sama kayak requirement ya kayak. Hmm. Nah, itu kayak di declare dari awal gitu. Soalnya tuh nggak jarang misalnya dari dev itu udah mindahin ke NQA. Berarti kan anggapannya dari dev udah selesai kan, udah bisa dites kan. Nah, ternyata pas udah dites tuh, oh masih banyak yang belum nih gitu. Kayak pas konfirmasi ke PM, oh ini masih kurang ini itu gitu, masih banyak kurangnya. Berarti kan sebenarnya kayak belum benar-benar selesai gitu. Kalau bugs atau error itu kan berarti emang ada kesalahan gitu kan. Nah, tapi kan ini Hmm. masih ada yang kurang, bukan kesalahan. Akhirnya kayak sering bolak-balik kayak gitu. Makanya saya ngasih feedback untuk requirement-nya dibikin lebih detail di awal biar mengurangi apa namanya bolak-balik antara QA sama dev gitu biar sama-sama jelas aja sih yang Hmm. dibutuhin Hmm. sama PM tuh apa aja. Nah, terus malah feedback yang saya kasih ini malah jadi PR buat saya gitu dari atasan Hmm. saya minta, oh kalau gitu kamu aja yang bikin SOP terkait requirement-nya. Itu saya jadi kayak bingung sendiri nih. Gitu. Nah, biasanya kalau di Kak Faiz terkait requirement detail itu dibikinnya kayak gimana sepengalamannya Kak Faiz? Kalau aku sih nggak terlalu itu ya. Misal kalau nggak sesuai sama BRD atau Figma-nya, nanti tinggal dibikin box aja, tiket box. Kalau menurut aku ya. Jadi tinggal dikasih capture-nya dari BRD itu, lalu nanti di-assign ke misal pengembangnya gitu. Ini nggak sesuai loh sama BRD, harusnya stepnya seperti ini, tapi dia masih kurang, ada yang kurang. Nah, nanti di ini aja dijelaskan lewat step-stepnya atau langsung ke pengembangnya dijelaskan dengan detail. Kalau misal masih belum sesuai lagi, ya tetap aja itu tiketnya untuk si pengembangnya itu sampai selesai gitu sih. Hmm. Nah, kalau yang di PRD atau BRD itu isinya ap- ada apa aja Kak terkait yang untuk requirement? Oh gitu. Oh karena di tempatnya Mbak Gita belum ada ya. Iya, nggak ada Biasanya soalnya sih, Kak. ya kayak step-step langkah-langkah ini tuh untuk fitur apa aja yang akan dikembangkan. Terus nanti bisa biasanya ada flowchartnya juga tuh. Nah itu biasanya bagiannya si BRD itu ya kayak tech leadnya, kayak tim arsiteknya gitu sih. Oh, jadi Cuma yang bikin dibantu TW. PRD itu tuh tech lead ya.
yang lebih tahu dari alurnya itu sih sebenarnya. Bukan PM-nya. PM-nya bisa, tapi membantu paling ya, membantu aja. Biasanya tim arsitek sih. Soalnya iya di tim saya kan nggak ada apa sih namanya tech lead dan kebetulan atasan langsung saya tuh lebih ke head division yang Mm-mm. apa ya nggak terlalu involve banyak di technical thingsnya gitu sih Kak lebih ke nge-overview dari segi manajemen timnya gitu jadi yang berhubungan dengan apa namanya tektokan soal apa yang dibutuhin sama dev itu lebih ke PM gitu jadi emang PM lumayan ngerjain banyak sih gitu. Jadi PM juga yang bikin flow-nya gitu. Iya sih ya, itu agak tricky ya kalau nggak ada Hmm, dokumen penunjangnya kita kerja, maksudnya nggak ada iya, ininya lah, pedomannya. Kalau kayak iya. gitu, Terus, hmm, ya paling itu kita cuma bisa request-request aja apa yang kurang. nah itu gimana caranya biar itu tuh di-define di awal gitu Kak. Maksudnya Mm. biar Nah, nggak again ya, biar nggak bolak-balik. Jadi maksudnya kalau misalnya udah jelas di awal kan berarti dari dev kan ketika bikin tuh udah sesuai kemauan dari PM-nya atau dari sisi bisnis side atau stakeholders-nya gitu kan. Bukan pas mereka udah jadi bikin, oh ternyata masih ada yang kurang, mereka akhirnya nambahin lagi, balik lagi ke mereka. Kayak gitu, itu kan bolak-baliknya lumayan ya. Kayak gitu sih. Terus kemarin sempat cerita juga sama salah satu dev, bilangnya paling ini sih mereka karena nggak ada yang tech lead atau yang apa yang arsitek yang buat di dev akhirnya dari sisi DB tuh lumayan berantakan tuh ininya apa struktur ya. DB-nya, terus kolom-kolomnya ada yang mesti ditambahin lagi, terus dihapus segala macam itu tuh yang akhirnya bikin DB-nya jadi berantakan gitu sih paling. Kalau dari Iya sisi sih. dev nambahinnya karena sering bolak-balik itu. Iya sih, memang harusnya ada teh leadnya juga. Mm-mm. Iya, makanya saya mikir apa kayak butuh bikin dokumen terpisah untuk rekaman detailnya. Cuman kata PM saya kalau kayak gitu malah jadi ribet, jadi langsung aja ditaruh di tiket gitu bilangnya. Iya sih. Soalnya kalau dokumen itu harusnya udah dari awal sebelum mengerjakan Hmm, proyeknya ini di tahap desain lah, sebelum desain harusnya tuh. mm-mm, Nah, kalau hmm. misal Mbak Gita juga disuruh menyusun itu, ya nanti terbengkalai juga testingnya. Iya kan, gitu. Soalnya kan saya mesti bikin test case-nya juga, tes yang testing gitu. Ya makanya waktu dikasih PR itu saya agak bingung kan, salah lah. Bukannya kalau yang ngurusin rekaman itu harusnya dari sisi PM ya gitu. Kenapa kok jadi saya yang disuruh gitu ya? Karena saya ngasih feedback gitu sih. Ya sih, itu mungkin untuk tim Mbak Gita ya, untuk kedepannya nanti biar lebih komplit lagi dari si dokumen, karena itu sangat penting sih. Iya, Berarti proyeknya untuk gitu. sendiri Mbak, bukan untuk user gitu. Untuk bisa. Jadi Oh, ada apa usernya. namanya tiga website satu untuk admin satu untuk jatuhnya kayak semacam bisa dibilang kayak e-commerce gitu Kak kalau e-commerce kan websitenya ada untuk pembeli ada untuk penjual sama ada untuk admin ya admin Mm-mm. yang internal bisa dibilang kayak gitu sih Kak ada tiga URL gitu ada tiga dashboard lah gitu Terus apa namanya ini belum belum masuk ke automation. Sebenarnya ada di QA dua dua QA 8 dev satu PM. Nah untuk yang kayaknya sendiri so far sih masih manual karena emang belum possible untuk di automate karena belum bener finish. Kalau mau di automate kan harus yang udah komplit semuanya kan baru bisa di automate kayak gitu Mm-mm. kan.
Mm-mm. Apa namanya, tapi yang temen QA saya emang dari awal masuk dia pengen ngerjain automation, cuman karena ya tadi yang belum bisa di automate, akhirnya dia mau nggak mau ngerjain manual juga gitu. Nah, kemarin udah nyoba nyoba sedikit untuk automationnya, cuman agak tricky di ini, apa sih namanya, deposit uang. Jadi deposit, kalau mau deposit IDR itu pakainya Sendit. Nah, kebetulan di tempat saya untuk penggunaan Senditnya itu tuh ketika apa namanya, dari sisi user itu confirm atau submit deposit, itu nanti dibawa redirect ke page-nya Sendit gitu, pembayarannya kayak metodenya gitu. Terus yang dipakai sekarang sih lagi nyoba Cypress. Cypress kan nggak bisa buka new tab ya, setahu saya. Makanya agak bingung di situ sih, Kak. Gimana caranya bisa milih payment method ketika di redirect ke page-nya Sendit itu. Oh, emang nggak bisa ya di Cypress ya? Memilih eh kayak drop down gitu atau gimana Mbak? Bukan, jadi misalnya dari user nih masukin amount depositnya, katakanlah misalnya 1 juta. Terus udah klik nih submit atau confirm deposit 1 juta. Nah, pas ngeklik button confirmnya itu tuh langsung buka tab Oh, baru. redirect tab Itu baru gitu ya. redirect tab baru, itu langsung masuk ke apa ya, kayak webnya si Sendit, Kak, gitu. Oh, Dari situ, dari yang page redirect page baru ini, baru dari sisi usernya akan milih payment methodnya mau pakai apa gitu. Nanti kalau udah confirm dari sisi usernya bayar, terus udah sih nanti bakal di sistem web kami bakal ngecek sih, bakal otomatis ngecek. Cuman itu tadi untuk milih payment methodnya mau pakai apa, itu mhm. ngebuka tab baru yang masuk websitenya Sendit itu gitu. Nah, nggak tahu deh itu possible atau enggak di Cypress Hmm, dengan skema yang kayak gitu. oke, oke. Atau mungkin bisa dites. Tapi harusnya bisa sih untuk tab baru tuh. Tapi aku biasanya pakainya Katalon sih. Kalau Katalon tuh bisa pakai switch gitu. Nanti akan Hmm, mengarahkan ke redirect halaman yang muncul itu tab baru. Soalnya salah satu alasan gak pakai Katalon tuh karena biaya sih. Mm-mm. Karena Katalon kan harus bayar dan itu Iya. mahal banget. Sama manajer saya disuruh nyari alternatif lain. Terus pas saya sempet nyaranin Cypress karena emang di sini kan belajarnya Cypress ya. Terus Cypress juga nggak semahal Katalon gitu. Nggak tahu sih, mungkin pakai Selenium. Soalnya teman saya kebetulan belum pernah belajar Selenium sih. Kalau Selenium kan bisa gratis ya. Iya, gratis. Completely free ya, benar-benar gratis ya, kayak kalau Selenium ya. Iya, sama kayak saya presidi sih ya. Dia open source. Oh, tapi Selenium bisa em, apa, yang multiple tab, new tab gitu bisa kalau Selenium. Harusnya bisa sih. Atau pas muncul Sendit itu dia muncul kayak link baru nggak, Mbak? Iya, betul. Hmm, mungkin bisa ditembak dari link barunya itu kalau misal linknya nggak ini ya, nggak Soalnya dinamis. nah, linknya dinamis, Kak. Tokennya beda-beda karena kan itu menyesuaikan dengan amount yang diinput sama usernya tuh. Ya, kalau nggak bisa Gitu. pakai indeks sih, tapi aku belum pernah nyoba kalau di Cypress. Pakai apa, Kak? Indeks. Jadi nanti Indeks. ya indeks dari si yang tab baru itu. Indeks dari tab baru. Indeks tuh maksudnya indeks apanya, Kak? Saya indeks itu kayak elemen elemen yang ada di dalam atau bisa kayak nanti kalau ada title-nya juga nanti bisa pakai title dipanggil. Kalau di Catalan Hmm. ya seperti itu sih. Oh, itu kalau pakai Transisi Katalon ya. hampir.
hampir sama ya. Soalnya kan itu kan berarti case-nya mesti ketika open new tab yang dari sisi Sandit-nya itu juga mesti nge-verify amount-nya apakah sama dengan yang di-input user-nya kan di awal. Kayak gitu. Jadi kayak agak tricky di situ sih. Tapi itu bentuknya UI Mbak untuk Senditnya itu atau APA gitu. UI, UI. Oh, harusnya bisa sih ya. Iya ada FA-nya gitu. Saya belum nyoba sampai situ sih kebetulan. Ya, selama Itu masih coba nih. ada elemen, biasanya masih bisa di automation ya. Oke 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 nanti saya coba deh gitu. Paling itu aja sih Kak dari saya untuk sekarang. Oke, oke, makasih Mbak Gita. Thank you juga Kak. Hmm. Dari Mas Prian, Belum ada sih Kak. oke, mungkin ini bisa untuk belajar Mas Prian juga ya nanti kalau mungkin ada requirement yang menggunakan Jira. Ini tuh Iya sebenarnya Kak. request dari Mbak Manda, dia itu udah dapat katanya. Tapi dia tesnya ada yang suruh menggunakan Jira, infonya segitu. Oke, mungkin dari teman-teman kalau sudah cukup kita bisa akhiri ya untuk live mentoring hari ini. Terima kasih untuk Mas Brian dan Mbak Regita sudah hadir. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. banyak Waalaikumsalam. Kak Cindy. Ya, sama-sama. Ya.